Bayangkan kau hanya punya satu bungkus nasi hasil kerja keras seharian untuk ibumu yang terbaring sakit lalu di tengah jalan. Kau bertemu seorang gelandangan yang nyaris karat karena kelaparan. Haruskah kau melanjutkan langkah dan menyelamatkan orang yang kau cintai? Atau menyerahkan semuanya pada orang asing yang bahkan tak tahu namamu? Disinilah kisah Kamal dimulai, seorang anak yatim miskin yang terpaksa memilih dalam sunyi, tanpa tahu bahwa keputusannya akan membuka rahasia kelam masa lalu ayahnya yang telah lama terkubur. Apa yang sebenarnya tersimpan di balik satu tindakan kecil bernama belas kasih? Sebelum kita lanjutkan ceritanya, yuk di-subscribe dulu biar admin tambah semangat nih buat bikin konten inspiratif lainnya. Buat kamu yang udah subscribe, semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Komen amin kalau kamu mengamini doa kami. Sekarang, yuk kita lanjutkan ceritanya. Langit sore menggantung kelabu. Awan-awan menggumpal pelan di atas atap-atap seng yang sudah mulai berkarat. Jalanan becek di ujung gang sempit itu seperti biasa ramai oleh suara langkah terburuk anak-anak yang bermain bola plastik dan tukang gorengan yang meneriakkan nama dagangannya. Di tengah riuh rendah itu, seorang anak laki-laki berjalan pelan, langkahnya berat, seakan memikul beban dunia di pundaknya yang kurus. Kamal, usianya baru belasan tahun, tapi tubuhnya lebih kecil dari anak seusianya. Kurus dan kulitnya menggelap karena terlalu sering dijilat panas matahari. Ia mengenakan kaos lusuh bergambar superhero yang warnanya sudah pudar. Di pundaknya tergantung karung putih yang tampak berat, isinya botol plastik, kaleng bekas, dan kardus yang dilipat rapi. Sore ini, Kamal baru selesai dari aktivitas rutinnya, memulung. Ia berhenti di depan warung kecil di pojok gang, menatap etalase sederhana, berisi nasi bungkus dan lauk pauk yang tampak sudah mulai dingin. Satu-satunya yang masih menggoda adalah tempe goreng dan tahu yang mulai mengkerut. "Bu, satu aja ya, nasi sama tempe. Yang paling murah," ucap Kamal dengan suara pelan, sambil mengeluarkan receh dari kantong celananya yang sobek di bagian lutut penjualnya. Ibu Ijah, seorang perempuan paruh baya yang sudah mengenal Kamal sejak kecil, mengangguk sambil tersenyum kecut. Ia tahu anak itu tak pernah minta lebih, tak pernah merengek. "Buat ibu kamu ya?" tanyanya sambil membungkus nasi dalam kertas coklat. Kamal mengangguk. "Iya bu, ibu demam lagi. Tadi siang muntah pas aku tinggal." Ibu Ijah tak berkata apa-apa, hanya memasukkan sepotong tempe dan sedikit sambal, lalu menyelipkan 2 bungkus kecil garam. Tanpa menawar, Kamal menyodorkan semua uang recehnya. "Ambil aja semua," katanya. "Buat ganti tadi aku minum teh di galon warung." Setelah menerima bungkus nasi, Kamal berterima kasih dan melangkah pulang, tapi wajahnya tak tampak bahagia. Di jalan, angin sore meniup rambutnya yang acak-acakan. Ia melipat ujung bungkus nasi dengan hati-hati, seakan menyimpan harta paling berharga di dunia. Karena memang nasi itu adalah satu-satunya yang bisa ia bawa untuk ibunya malam ini. Rumah mereka bukan rumah, hanya bilik kecil dari triplex di belakang kontrakan orang. Dindingnya bolong di sana-sini, atapnya menetes bila hujan datang. Di dalam, seorang perempuan kurus terbaring di atas kasur tipis yang sudah menipis busanya. Wajahnya pucat, napasnya berat. "Ibu," Kamal menyapa lirih, membuka pintu dengan pelan. Ibunya membuka mata. "Kamal, sudah pulang?" Kamal mengangguk dan mendekat, meletakkan nasi bungkus di samping bantal ibunya. "Aku beliin nasi sama tempe. Makan?" "Ya, nanti kalau sudah makan, aku kasih obat." Mata sang ibu berkaca-kaca. Ia memaksakan senyum. "Kamu udah makan, Le?" tanyanya. Kamal menjawab dengan senyum pula. "Udah. Tadi dikasih gorengan sama Bu Ijah. Aku kenyang kok." Padahal dia belum makan sejak pagi. Ibunya tahu, tapi mereka sama-sama pura-pura. Karena pura-pura kadang adalah satu-satunya cara bertahan dalam hidup yang begitu keras. Sambil membantu ibunya duduk, Kamal membukakan bungkus nasi itu dan menyuapkan dengan hati-hati. Setiap suap, ia tiup dulu agar tak terlalu panas. Suap diiringi dengan kalimat-kalimat manis. "Enak kan bu, tempenya kering banget. Kayak yang ibu suka." Sang ibu
mengangguk pelan, tapi matanya terus menatap anak itu dengan cinta dan juga rasa bersalah yang mendalam. Malam pun turun. Dingin merayap lewat celah-celah kayu. Kamal duduk di samping ibunya yang mulai terlelap. Suara napasnya berat dan sesekali terbatuk. Di luar, terdengar suara radio tetangga. Lagu lama yang dinyanyikan pelan oleh penyiar tua mengisi kesunyian. Kamal menatap langit-langit rumah. Matanya mengantuk, tapi pikirannya terus berjalan. Ia menghitung berapa banyak botol yang harus dikumpulkan besok agar bisa beli bubur paji-paji untuk ibunya. Ia juga harus cari daun sirih buat ibu kumur, karena giginya mulai ngilu dalam kesunyian. Itu. Perutnya berbunyi pelan, tapi Kamal tak mengeluh. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba mengusir rasa lapar dengan tidur. Namun sebelum ia memejamkan mata, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Suara pelan, seperti orang yang jatuh atau tergeletak. Kamal menajamkan telinga. Ia bangkit perlahan, berjalan keluar rumah. Dari celah gang kecil di sisi rumah, Kamal melihat sesosok tubuh tua tergeletak di tanah. Tubuh itu menggigil, wajahnya kotor, kumis dan jenggotnya tak terurus. Ia merintih, seperti meminta tolong, tapi tak ada orang lain di sekitar. Jalanan sudah sepi. Pak, kenapa? Tanya Kamal, mendekat. Pria tua itu membuka mata dengan lemah. Lapar, nak? Saya lapar sekali. Kamal terdiam. Tenggorokannya tercekat. Tangannya menggenggam sisa roti kering yang tadi ia sisihkan untuk sarapan ibunya. Ia simpan di kantong, dibungkus tisu bekas dari warung. Roti itu satu-satunya makanan yang tersisa. Ia menatap roti itu, lalu menatap pria tua yang kini menangis perlahan, menggigil di atas tanah basah. Dan disinilah dilema itu dimulai. Udara malam makin menusuk tulang. Angin menyelusup ke celah baju Kamal yang tipis. Sementara di hadapannya, pria tua itu masih tergeletak, menggigil. Tangan keriputnya memegangi perut yang kempis, dan mata tuanya menatap Kamal dengan lemah, seolah memohon sesuatu yang lebih dari sekadar bantuan. Lapar, kata itu terucap, begitu lirih dari bibir pria tua itu, tapi cukup untuk mengguncang hati Kamal. Ia berdiri terpaku, matanya menatap roti di tangannya, sepotong roti kering berbungkus tisu big. Roti yang tadi disisihkan disimpan dayam-dayam di saku celana untuk sarapan ibunya esok pagi. Bukan makanan mewah, bukan makanan enak, tapi roti itu berarti segalanya. Kamal menggenggam roti itu makin erat. Hatinya bergolak, ia memejamkan mata, mencoba meredakan suara dalam pikirannya. Kalau ibu bangun besok pagi dan tak ada makanan, tapi kalau orang ini mati malam ini. Ia menggigit bibir, udara makin dingin, dan pria itu tak berhenti menggigil. Kamal bisa mendengar suara perutnya yang keroncongan, suara yang sangat ia kenal, karena ia sendiri sering merasakannya. Kamal berlutut perlahan. Pak, katanya lirih, saya cuma punya ini. Ia mengulurkan roti itu dengan tangan yang gemetar. Pria tua itu menatapnya, seakan tak percaya. Tapi begitu melihat wajah Kamal yang jujur dan penuh iba, ia menerima roti itu perlahan. Dengan tangan gemetar, ia membuka bungkusnya. Tapi sebelum menggigit, ia menatap Kamal lagi. Kamu gak makan, nak? Kamal menggeleng. Saya sudah di rumah. Itu bohong. Tapi Kamal tahu, kebohongan kecil itu perlu agar roti itu bisa dinikmati dengan tenang. Pria tua itu menggigit pelan. Air mata jatuh dari matanya. Roti itu keras, tapi ia mengunyah dengan pelan, seperti sedang memakan sesuatu yang sangat berharga. Terima kasih, ya. Terima kasih, nak. Kamal hanya tersenyum tipis, lalu duduk bersila di dekat pria tua itu, menatap jalan yang kini sunyi. Malam mulai pekat, dan hanya ada cahaya lampu gang yang redup. Tapi anehnya, hati Kamal terasa sedikit hangat, walau perutnya kosong dan tubuhnya gemetar oleh dingin. Apa bapak gak punya rumah? Tanya Kamal setelah beberapa menit. Pria itu menggeleng pelan. Dulu punya, sekarang udah gak ada. Ia terdiam sejenak, lalu menatap langit. Dulu saya punya segalanya, tapi hilang satu persatu, dikhianati orang yang saya percaya.
Saya pergi dari semuanya. Kamal mendengarkan. Meski tak sepenuhnya paham, tapi ia tahu rasa kehilangan. Ia tahu rasanya hidup tanpa apa-apa. Ayah Pan, kehilangan ayah sejak kecil. Dan sejak itu, dunia tak pernah benar-benar berpihak pada mereka. Pria tua itu melanjutkan. Suaranya makin pelan. Anak saya, kalau masih ada, mungkin seusia kamu. Kamal menoleh. Bapak punya anak? Iya. Tapi saya hilang kontak. Sudah lama sekali. Saya nyesel, nak. Nyesel karena terlalu percaya pada orang yang salah. Dan karena ninggalin mereka waktu saya belum siap kehilangan. Kamal menunduk. Hatinya terenyuh. Nama bapak siapa? Tanyanya pelan. Pria itu tersenyum. Getir. Nama saya Darun. Kamal terdiam. Nama itu terasa familiar. Entah dari mana. Tapi ia tak berani menyebut apa-apa malam itu. Ia hanya mengangguk, lalu berdiri perlahan. Pak Darun, Bapak boleh tidur di pos ronda depan gang ya. Di sana ada atap. Gak kehujanan, biasanya kosong malam-malam begini. Besok pagi saya kesana lagi. Ya, bawain teh hangat. Pak Darun menatap Kamal seolah ia malaikat kecil yang turun dari langit. Ia mengganggak, lalu berdiri perlahan dibantu Kamal. Kaki tuanya gemetar, tapi malam itu, ia menemukan kehangatan yang lebih dari sekadar makanan. Ia menemukan kasih. Kamal menggandengnya pelan, menyusuri gang kecil yang sepi. Cahaya dari warung masih menyala di ujung sana. Beberapa tikus melintas dari tumpukan kardus. Tapi tak ada yang mengusik langkah mereka. Saat sampai di pos ronda, Kamal membantu Pak Darun duduk, memberinya kardus bekas sebagai alas tidur. Besok pagi, ya Pak, saya datang lagi. Pak Darun mengangguk. Kamu anak siapa, nak? Namamu siapa? Kamal tersenyum. Saya Kamal, anak Bu Rini. Pak Darun mendadak menatapnya. Wajahnya berubah. Tangannya terangkat pelan, lalu terjatuh lemas di pangkuannya. Rini, bisiknya. Tapi Kamal sudah berbalik era. Melangkah pulang, ia tak mendengar lirihan itu. Dan malam pun menelan suara yang hampir terlupakan itu. Di rumah, Kamal masuk perlahan. Ia menatap ibunya yang masih terlelap. Napasnya berat. Kamal duduk di samping kasur, lalu menatap kantong celananya yang kini kosong. Tak ada roti, tak ada sisa makanan. Tapi anehnya, ia tersenyum. Hati kecilnya tahu, ia sudah memilih yang benar. Ia merebahkan tubuh di samping ibunya, lalu berbisik, "Maaf, Bu, roti buat sarapan tadi. Kamal kasih ke orang yang lebih lapar dari kita." Dan di keheningan malam itu, Ibu Kamal membuka mata perlahan. Ia menatap langit-langit, dan air mata jatuh dari sudut matanya. Pagi datang dengan pelan, membawa cahaya samar yang menembus sela-sela kayu di dinding rumah. Aroma tanah basah masih melekat di udara setelah hujan semalam. Kamal terbangun dengan tubuh menggigil. Bukan hanya karena udara yang dingin, tapi karena perasaan aneh yang masih tertinggal di dadanya sejak malam kemarin. Ia duduk di samping ibunya, yang tampak tertidur, meski napasnya terdengar berat dan sesekali mengeluh dalam tidurnya. Wajah pucat itu, begitu ia hafal. Setiap keratin, di kening, setiap garis lelah di sudut mata semuanya, menjadi pengingat betapa keras hidup telah menua sebelum waktunya. Kamal mengusap wajahnya pelan, matanya bengkak, karena tidur sambil menangis malam tadi. Tapi ada satu hal yang belum lepas dari pikirannya. Nama itu, Darun. Kamal menggulang-gulang dalam hati. Ia merasa pernah mendengarnya, tapi kapan? Di mana? Atau dari siapa? Lututnya mencoba mengingat momen-momen masa kecilnya yang samar mulai muncul dalam potongan-potongan kabur. Satu malam saat hujan, turun deras ibunya, duduk di sampingnya, sambil menangis diam-diam. Kamal kecil hanya bisa memeluk ibunya, tanpa tahu alasan air mata itu. Tapi dalam tangis lirihnya, sang ibu menyebut sebuah nama. "Maafkan aku, Darun." Kamal tersentak. Ia membuka mata. Ingatan itu benar-benar nyata. Ia tak sedang berhalusinasi. Darun, nama yang sama, pria tua yang semalam diberinya roti. Dan kini, nama itu menggema kembali.
mengguncang hatinya. Kamal bergegas bangun. Ayah menggemal, jaket tipis dan sandal jepit yang talinya sudah sobek sebelah. Tak lupa, ia mengambil teko air bekas dan mengisinya dengan air panas dari termos. Di dalam kantong, ia selipkan 2 potong biskuit yang dikasih tetangga tadi pagi setelah tahu ibunya sakit. "Bu, Kamal keluar sebentar?" "Ya, mau ke pos ronda." Ibunya hanya mengangguk pelan. Matanya belum sepenuhnya terbuka. Kamal melangkah, cepat menyusuri gang yang masih basah. Langkahnya membawa gejolak antara rasa ingin tahu, takut, dan secercah harapan bahwa semua ini bukan kebetulan. Sampai di pos ronda, Kamal berhenti. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Matanya menyisir ke segala arah. Ia berlari ke sisi jalan, menengok ke kolong bangku dan balik. Dinding. Tapi Pak Darun tak ada di sana. Kamal duduk terdiam. Napasnya mulai tercekat. Jangan-jangan orang itu hanya persinggahan malam, atau lebih buruk, telah meninggal karena dingin dan kelaparan. Tapi sebelum ketakutan itu memuncak, dari arah seberang gang terdengar batuk pelan. Kamal menoleh. Di bawah pohon mangga, di dekat tempat sampah besar, Pak Darun duduk menyandar dengan selimut dari karung goni. Wajahnya masih lemah, tapi tampak lebih tenang dibanding semalam. "Pak," seru Kamal. Lega, Pak Darun menoleh. Senyum tipisnya langsung muncul. "Nak Kamal." Kamal berlari menghampiri. Ia mengulurkan biskuit dan air panas yang dibawanya. "Maaf, cuma ini yang bisa saya bawa." Pak Darun menerimanya dengan kedua tangan. "Terima kasih, Nak Kamal. Kamu luar biasa baik." Mereka duduk bersama di bawah pohon itu. Angin pagi berhembus lembut. Burung-burung berkicau dari kejauhan, mengisi pagi yang sederhana itu dengan kedamaian yang anehnya menyakitkan. Kamal menatap Pak Darun. "Semalam Bapak bilang, anak Bapak mungkin seusia saya." Pak Darun menunduk. Ia memegang cangkir dengan erat. "Iya, kalau dia masih hidup, mungkin seusiamu, mungkin malah lebih besar." "Bapak tinggal di mana sebelumnya?" "Saya dulu tinggal di kota ini, di pinggiran, dekat bengkel kecil. Saya dan sahabat saya bangun usaha bareng, tapi semua hancur." Kamal menahan napas. "Siapa sahabat Bapak?" Pak Darun menarik napas panjang. "Namanya Haris." Jantung Kamal berhenti sejenak. Haris, itu nama almarhum ayahnya. "Bapak kenal ayah saya?" tanya Kamal. Suaranya bergetar. Pak Darun menatapnya. Lama, dalam, seperti mencari sesuatu di wajah anak itu. Lalu ia mengangguk pelan. "Haris, kamu anak Haris?" Kamal mengangguk, mulutnya kering. "Saya Kamal, ibu saya namanya Bu Rini." "Pak." Darun menutup wajahnya. Tangannya gemetar, air matanya tumpah tanpa bisa ia tahan. Suara isaknya pelan, namun menghujam. "Ya Allah, Kamal nak, maafkan aku." Kamal hanya bisa menatap tubuh Niakaku. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir deras di kepalanya, tapi tak satu pun bisa ia ucapkan. Air matanya ikut mengalir, entah karena sedih, bingung, atau hanya karena hatinya terlalu penuh untuk menahan semuanya. Pak Darun mengusap air matanya, lalu mulai bercerita. "Ayahmu dulu sahabatku. Kami membangun usaha kecil bareng. Tapi kami dikhianati oleh orang yang kami percaya. Semua harta habis. Aku terjebak utang. Aku kabur. Bodoh, meninggalkan semuanya, termasuk keluargaku sendiri. Aku pikir kalau aku pergi, mereka akan lebih aman." Ia menunduk lagi. "Tapi aku salah besar. Haris, ayahmu, dia mati karena menutupi semua dosaku. Dia dipaksa mengaku semua kesalahan. Dan aku pengecut." Kamal mendengarnya seperti mendengar mimpi buruk yang jadi nyata. Ayahnya mati, menanggung dosa orang lain, dan pria itu, pria yang ia beri roti semalam, adalah akar dari semua penderitaan ibunya selama ini. Hati Kamal hancur, tubuhnya gemetar. Tapi ia tak tahu harus marah atau menangis. Ia berdiri perlahan, mundur beberapa langkah. Pak Darun mencoba mendekat, tapi Kamal mengangkat tangan. "Cukup,
Suaranya serak. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Pak Darun tertunduk. Maafkan aku, Nak. Maafkan aku. Aku tak berharap dimaafkan. Tapi kalau kamu izinkan, aku mau tebus semua kesalahanku. Aku cuma punya nyawa sekarang. Tapi kalau itu bisa mengurangi sedikit luka kalian, aku rela. Kamal menatap pria tua itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasakan dilema yang jauh lebih dalam dari sekadar sepotong roti. Langit mendung menggantung di atas kota, seakan turut menyimpan rahasia yang baru saja terungkap. Kamal berjalan perlahan di gang sempit. Langkahnya berat, napasnya pendek bukan karena lelah, tapi karena hatinya yang dipenuhi dengan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Luka. Pak Darun masih duduk di bawah pohon, menunduk dalam diam. Ia tak memaksa Kamal untuk kembali. Tak ada panggilan, tak ada permohonan, hanya doa dayam-dayam di bibir keriputnya yang terus bergetar. Kamal pulang dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat, tangannya mengepal di balik saku celana. Di depan rumah, ia berhenti sejenak, menatap pintu kayu tua yang hampir copot engselnya. Ia tahu, di balik pintu itu, ibunya terbaring, perempuan yang menanggung seluruh luka kehidupan ini sendirian. Yang bertahan-tahan, menyembunyikan kepedihan, dan nama Darun yang ternyata bukan hanya nama dari masa lalu tapi bayangan luka yang tak pernah sembuh. Kamal masuk pelan. Aibe, Rini menoleh. Matanya sembab. Kamu dari mana, Le? Tanyanya lirih. Kamal tak langsung menjawab. Ia duduk di samping ibunya, menatap wajah lemah itu. Bu, semalam Kamal ketemu seseorang. Ibunya menatapnya. Pak Darun, lanjut Kamal pelan. Wajah Ibu Rini langsung berubah. Tubuhnya menegang. Bibirnya bergetar, matanya melebar, lalu memejam, seperti ingin menahan sesuatu yang hendak meledak. Kamu? Ketemu dia, suaranya nyaris tak terdengar. Kamal mengangguk pelan. Iya. Dia kelaparan. Kamal kasih roti sisa yang harusnya buat ibu. Maaf, Bu. Sang ibu menatap Kamal. Dan tiba-tiba, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup wajah dengan tangan gemetar. Kenapa? Kenapa dunia ini selalu mempertemukan kita dengan luka yang belum selesai? Hiana, Kamal mendekat, memeluk ibunya. Mereka berdua terdiam dalam pelukan panjang itu. Di antara keheningan dan deru napas berat sang ibu, ada suara yang tak terdengar, suara kepedihan, penyesalan, dan cinta yang terlalu dalam. Siang itu, Kamal kembali ke pos ronda. Tapi bukan untuk membawa makanan. Ia membawa sesuatu yang lebih besar. Keputusan. Pak Darun masih di sana, duduk di atas kardus, memeluk lutut dan memandangi keramaian dari kejauhan, seperti seseorang yang tak lagi punya tempat di dunia ini. Saat Kamal mendekat, pria tua itu berdiri perlahan. Kamu kembali? Bisiknya. Kamal menatapnya. Wajahnya masih cemas, tapi kini tak ada lagi rasa takut. Aku udah tanya ke ibu, katanya. Dia nggak cerita semuanya, tapi cukup untuk bikin aku ngerti. Pak Darun mengangguk pelan. Aku tak bisa minta kamu memaafkan aku, Nak. Aku hanya ingin bicara sekali lagi. Sebelum aku pergi dari kota ini. Kamal diam sejenak, lalu berkata, Pak, aku nggak bisa bilang aku marah atau tidak. Aku belum ngerti bagaimana rasanya mengampuni seseorang yang membuat hidup ibuku penuh penderitaan. Pak Darun menunduk. Suaranya tercekat. Aku tahu. Tapi, lanjut Kamal. Aku juga gak bisa membenci seseorang yang lapar, yang menggigil semalam, dan menangis karena sepotong roti basi dari anak kecil miskin. Pak Darun menangis. Tangis lelaki tua yang sudah lama kehilangan harga diri. Tangis yang menyesakkan. Aku gak tahu, Bapak benar-benar menyesal atau cuma bicara untuk minta belas kasihan. Tapi kalau Bapak benar-benar mau nebus semuanya, buktikan. Jangan cuma pakai kata-kata. Pak Darun mengangkat wajahnya. Apa yang bisa aku lakukan, Nak? Aku nggak punya apa-apa lagi. Kamal menatapnya lurus. Punya. Bapak masih punya nyawa, tenaga, dan waktu. Diam. Lalu Kamal melanjutkan. Kalau Bapak rela tinggal di kota ini, bantu aku cari uang buat ibu, bantu angkat barang, dorong gerobak, atau apapun. Gak perlu ganti masa lalu, cukup bantu hari ini.
Pak Darun menggigit bibirnya. Matanya merah. Ia mengangguk pelan, dengan seluruh tubuhnya yang menggigil oleh perasaan tak terkira. Terima kasih nak, terima kasih. Kalimat itu keluar lirih, namun syarat makna, seolah semua permohonan ampun dan penyesalan bertumpu pada dua kata sederhana itu. Terima kasih, nak. Hari-hari berikutnya, kehidupan Kamal berubah. Tak secara ajaib jadi mudah, tapi ada tangan lain kini yang turut menopang. Pak Darun membantu Kamal mengangkat barang dari pasar, menjadi porter dadakan, menarik gerobak barang, mencuci piring di warung. Semua dilakukan diam-diam, tanpa mengungkap siapa dirinya pada orang-orang. Ia menolak diberi uang lebih. Ia hanya minta satu. Sebagian dari hasil itu dikumpulkan untuk beli obat Ibu Rini dan Kamal. Untuk pertama kalinya, ia melihat arti penebusan. Bukan dari kata-kata, bukan dari air mata, tapi dari usaha. Usaha untuk memperbaiki luka yang tak mungkin sepenuhnya sembuh, tapi bisa diobati. Sedikit demi sedikit. Pada suatu malam, Kamal duduk di samping ibunya. Tangannya menggenggam amplop kecil berisi uang yang mereka kumpulkan seminggu terakhir ibu. Bulan depan, kita bisa periksa ke klinik. Bapak, Darun bantu. Banyak. Ibunya terdiam, lalu berkata pelan. Kamu tahu nggak, Le? Ada banyak orang di dunia ini yang punya segalanya, tapi nggak pernah tahu cara memaafkan. Tapi kamu punya hati yang jauh lebih besar dari usiamu. Kamal hanya tersenyum. Ia tak menjawab, karena dalam hatinya, ia tahu. Maaf memang tak bisa mengubah masa lalu, tapi bisa mengubah arah hidup. Dan untuk Kamal, itu sudah cukup. Pagi 2, matahari belum sepenuhnya naik, ketika Kamal dan Pak Darun berjalan beriringan, menyusuri jalan tanah merah yang mengarah ke pasar lama. Di tangan Kamal ada kantong kresek berisi botol plastik bekas, sementara di punggung Pak Darun tergantung karung kecil yang hampir penuh. Langkah mereka pelan, tapi pasti, tak banyak kata, hanya suara sandal yang menyeret tanah. Sesekali diselingi tawa anak-anak kecil yang bermain di halaman musala. Kamal kini mulai terbiasa dengan kehadiran Pak Darun. Meski dalam hatinya masih ada ruang kosong yang belum sepenuhnya terisi dengan kepercayaan, tapi ia tak lagi dihantui amarah. Ia mulai belajar menerima bahwa manusia bisa berubah jika diberi kesempatan. Tapi pagi itu ada sesuatu yang mengganggu benaknya. Sesuatu yang tak selesai. Mereka berhenti di depan sebuah warung kopi tua. Pemiliknya, Pak Sanip, sedang menyiram bunga. Lelaki tua berambut putih itu menyapa ramah. Kamal, sini, sama Pak siapa nih? Kamal tersenyum sopan. Ini Pak Darun. Pak, bantuin saya kerja sekarang. Pak Sanip memicingkan mata, menatap Pak Darun dalam-dalam. Lalu wajahnya berubah. Darun, bentar. Darun yang dulu punya bengkel sama Haris? Wajah Pak Darun menegang. Kamal menoleh cepat. Pak Sanip, kenal ayah saya? Pak Sanip mengangguk. Wah, dulu ayahmu orang baik, Kamal. Pekerja keras, sering bantu warga sini kalau ada yang kesulitan. Saya pernah dibetulin sepedanya gratis. Loh, Pak Darun menunduk. Suaranya pelan. Saya Darun itu, Pak. Pak Sanip terdiam, wajahnya tak lagi ramah. Oh, jadi kamu yang ngilang waktu itu, gumamnya dingin. Kamal merasakan ketegangan yang aneh. Suasana yang sebelumnya bersahabat, mendadak berubah jadi dingin. Maaf, Pak Sanip, kata Kamal, mencoba menengahi. Pak Sanip mendekat, lalu duduk di bangku panjang. Ia menatap Kamal. Lalu Darun, kalian berdua sini duduk. Ada sesuatu yang mungkin penting untuk kalian tahu. Kamal dan Pak Darun duduk perlahan. Suasana sunyi. Waktu Haris meninggal, ujar Pak Sanip, membuka cerita. Banyak yang percaya kalau dia kena tipu usaha, tapi nggak banyak yang tahu siapa yang ada di balik semua itu. Pak Darun menatap lurus, tubuhnya menegang. Bukan kamu, Darun. Kamu cuma korban, sama kayak Haris. Tapi kamu kabur, dan orang-orang ngira kamu pelakunya. Kamal menelan ludah. Terus, siapa, Pak? Pak Sanip menoleh kiri kanan, lalu berbisik. Pak Hasan. Dunia Kamal runtuh seketika.
Pak Hasan ketua RT mereka sekarang, orang yang selama ini dihormati, yang selalu datang dengan kotak sumbangan dan khutbah bijaknya. Lelaki tua yang seolah penuh kebajikan, ternyata terlibat. Pak Darun menggeleng pelan. Pak Hasan, tapi dia partner usaha kita. Aku kira dia yang membantu kita bangkit lagi. Pak Sanip mendengus. Dia bantu. Dia yang habisin semuanya. Surat tanah bengkel, uang simpanan, bahkan surat-surat mobil. Setelah kamu hilang, dia tuduh Haris yang curang. Karena Haris nggak bisa buktikan. Ya udah, semua menyalahkan dia. Kamal mengepal tangannya. Jadi, ayah saya disalahkan karena nggak bisa bela diri. Karena nggak punya bukti. Pak Sanip mengangguk. Ibumu tahu, tapi dia simpan semua itu sendiri. Dia nggak pernah ungkap ke siapa-siapa. Karena takut. Takut kamu tumbuh dalam kebencian. Hati Kamal mencelos. Ibunya tahu, ibunya menyimpan semuanya sendiri. Luka itu disimpannya di dada bertahun-tahun. Kenapa nggak dari dulu saya dikasih tahu? This is Kamal. Pak Darun menatap Kamal. Karena kamu masih kecil waktu itu. Dan aku juga pengecut. Aku pikir pergi adalah cara paling aman. Tapi aku salah besar. Siang itu, Kamal berjalan pulang sendirian. Ia tak bisa menahan air mata. Langkahnya cepat, dadanya sesak. Ia masuk ke rumah, menutup pintu. Di dalam, ibunya duduk bersandar di dinding, tampak kelelahan. Kamal duduk di depannya. Bu, kenapa nggak pernah ibu ceritakan semua? Ibu Rini menatap Kamal, tak terkejut. Mungkin ia tahu hari itu akan tiba. Karena ibu nggak ingin kamu tumbuh dengan dendam, Le. Dendam itu bisa membunuh lebih dalam dari kelaparan. Ibu cuma ingin kamu punya hati yang tetap bersih. Walau dunia ini kotor. Kamal menunduk, air matanya jatuh. Tapi Bu, kita hidup sengsara begini karena kejahatan orang lain. Kita dihina, diremehkan, karena mereka ambil semua milik kita. Iya, sahut ibunya pelan. Tapi kita nggak pernah kehilangan hati kita. Itu yang lebih penting. Kamal terisak. Ia memeluk ibunya. Kali ini bukan karena lapar, karena takut, tapi karena ia tahu ia tak bisa tinggal diam. Malam itu, Kamal berdiri di depan rumah Pak Hasan. Rumah besar dengan pagar besi, lampu taman, dan mobil mewah terparkir rapi. Jauh berbeda dari rumahnya sendiri. Ia menatap gerbang itu. Mata kecilnya menyala, bukan karena benci, tapi karena tekad. Ia ingin kebenaran dibuka, meski harus sendiri, meski harus melawan orang yang disanjung banyak orang. Ia tahu, malam ini hanyalah awal. Udah separuh cerita aja nih. Kita peregangan dikit yuk, biar nggak terlalu sepaneng. Coba tangan di bawah dagu. Hadapkan kepala ke atas selama 8 detik, terus ke kiri, ke kanan, bawah. Kalau udah, yuk kita lanjut ceritanya lagi. Tapi kamu harus subscribe dulu kalau belum subscribe. Karena subscribe-mu menambah semangat admin untuk membuat cerita-cerita inspiratif lainnya. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Udara malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Gang-gang kecil mulai gelap, waring-waring menutup pintu satu persatu. Dan suara anak-anak yang biasanya bermain sudah tak terdengar. Di ujung jalan yang lebih lebar, tepat di depan rumah besar bercat krem, seorang anak laki-laki berdiri kaku. Kamal, wajahnya serius. Di tangannya ada selembar amplop kecil berisi fotokopi surat tanah bengkel lama milik ayahnya, yang baru saja ia temukan dari lemari tua di rumah. Surat yang di bagian pojoknya tertulis nama Darun dan Haris, tertulis jelas dengan tinta biru yang mulai pudar. Surat itu ditemukan Kamal secara tak sengaja ketika ia membersihkan laci bersama Pak Darun siang tadi. Pak Darun hanya terdiam lama saat melihatnya. Matanya berkaca, bibirnya bergetar. Ia hanya berkata pelan, "Ini yang dulu aku kira sudah dihancurkan." Dan kini, dengan surat itu di tangan, Kamal berdiri di depan pagar rumah Pak Hasan. Dulu, rumah ini terasa hangat. Setiap lebaran, orang-orang datang untuk meminta bantuan, dan Pak Hasan menyambut dengan senyum dan doa. Tapi malam ini, bagi Kamal, rumah itu terasa dingin, seperti benteng.
seperti tembok tinggi yang menutupi kebusukan di dalamnya. Kamal menghela napas, lalu memencet bel. Ting tong. Tak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang pembantu rumah tangga. Iya nak, mau ketemu siapa? Kamal berdiri tegak. Saya mau bicara dengan Pak Hasan. Penting. Pembantu itu tampak ragu. Tapi mungkin karena melihat wajah Kamal yang serius dan mata kecil yang menyala oleh keberanian, ia masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, Pak Hasan muncul. Pria tua itu mengenakan sarung dan baju koko putih. Senyumnya ramah seperti biasa. Kamal. Ya, anak Bu Rini. Ada apa nak? Kamal menatapnya lurus. Saya mau bicara empat mata. Boleh pak? Pak Hasan terlihat sedikit terkejut, tapi ia mengangguk. Lalu mempersilahkan Kamal masuk. Mereka duduk di kursi tamu. Ruangannya luas. Ada rak buku penuh penghargaan dan foto-foto. Pak Hasan berdiri di samping toko-toko penting kota. Kamal meletakkan amplop itu di atas meja. Saya nggak mau basa-basi, Pak. Saya cuma mau tahu satu hal. Pak Hasan mengangkat alis. Kami hidup susah selama belasan tahun. Ayah saya meninggal dengan nama tercemar. Saya mau tahu kenapa semua itu bisa terjadi. Pak Hasan menatap Kamal. Lama, wajahnya tetap tenang. Tapi matanya berubah. Tak, lagi bersinar ramah. Apa maksud kamu, Kamal? Kamal menarik napas panjang. Saya tahu soal surat ini. Saya tahu, Bapak dulu kerja bareng ayah saya dan Pak Darun. Saya tahu setelah ayah saya difitnah, semua properti usaha berpindah ke tangan Bapak. Pak Hasan tersenyum. Pelan. Menakutkan. Nak Kamal, kamu anak baik, tapi kamu masih terlalu kecil untuk mengerti urusan orang dewasa. Kamal mengepalkan tangan. Jangan meremehkan saya, Pak. Saya mungkin kecil, miskin, dan cuma anak yatim. Tapi saya tahu mana yang benar dan mana yang salah. Pak Hasan tertawa kecil. Dan kamu pikir, dengan surat itu, kamu bisa balikkan semua? Dunia ini bukan cerita buku, nak. Bukan, jawab Kamal cepat. Tapi dunia ini masih punya hati. Dan hati saya menolak diam. Pak Hasan mendengus, lalu berdiri. Kalau kamu mau cari keadilan, silakan, tapi kamu tahu, orang miskin seperti kalian cuma akan dibungkam. Bukti bisa dibakar, saksi bisa dibungkam. Tapi uang bisa membuat orang-orang lupa bahwa kamu bahkan pernah ada. Dek, Kamal terpaku. Jadi, Bapak akui. Pak Hasan menoleh. Tidak perlu saya akui, karena kamu tidak akan bisa membuktikannya. Kamal berdiri. Matanya berkaca-kaca. Tapi, bukan karena takut, karena marah. Terima kasih, Pak. Setidaknya sekarang saya tahu siapa Bapak sebenarnya. Ia mengambil amplop itu, membalikkan badan, dan melangkah keluar. Tapi sebelum ia menutup pintu, Pak Hasan berkata pelan, kalau kamu sayang ibumu, jangan terlalu jauh masuk urusan ini. Kadang, nyawa lebih murah dari kejujuran. Kamal berhenti sejenak. Ia tak menoleh, tapi ia bicara dengan suara pelan tapi tajam. Kalau Bapak pikir kami takut kehilangan, berarti Bapak nggak tahu rasanya hidup kami. Dan pintu ditutup dengan tenang. Malam itu, Kamal tak langsung pulang. Ia duduk di pos ronda bersama Pak Darun yang sedang menyalakan lampu Petromax kecil. Lelaki tua itu menatap Kamal penuh cemas. Gimana, nak? Kamal menunduk, tangannya gemetar. Dia nggak takut. Dia nggak malu. Dan dia ancam ibu. Pak Darun mengepalkan tangannya. Orang itu nggak punya hati. Aku yang ajak dia dulu kerja bareng. Aku yang buka pintu rumah untuk pengkhianat. Kamal memotong. Gak, Pak. Bapak nggak salah. Orang jahat itu bisa datang bahkan lewat orang terdekat. Tapi yang salah, kalau kita biarkan dia terus menyakiti orang lain. Pak Darun terdiam, menatap anak kecil di hadapannya. Anak yang kini tumbuh jauh lebih dewasa dari usianya. Beberapa hari kemudian, Kamal dan Pak Darun mulai menelusuri jejak lama. Mereka mendatangi satu persatu orang yang dulu bekerja di bengkel ayah Kamal. Sebagian sudah pindah sabejian lupa. Tapi, satu orang, Pak Jatmiko, mantan kepala mekanik, masih tinggal di kota sebelah. Saat mereka temui, lelaki itu terkejut.
Tapi ia ingat semuanya. Pak Hasan, dia yang ambil alih surat kendaraan. Saya disuruh tanda tangan waktu Haris nggak datang karena sakit. Saya kira itu cuma perpanjangan izin. Tapi ternyata sertifikat tanah yang dipindah. Kamal menggenggam erat tangan Pak Jatmiko. Pak, tolong jadi saksi kami. Saya tahu ini berisiko, tapi kami butuh kebenaran itu. Pak Jatmiko menatap Kamal, lalu mengangguk. Untuk Haris dan untuk kamu, aku bersedia. Dan malam itu, di rumah kecil yang remuk oleh waktu, Ibu Rini menangis dalam pelukan Kamal. Kamu luar biasa, Le. Ayahmu pasti bangga, tapi Kamal hanya memeluk ibunya erat karena ia tahu pertarungan ini belum selesai. Yang terkubur bertahun-tahun akan segera diangkat ke permukaan. Dan apa yang selama ini dianggap bangkai bisa jadi adalah benih perubahan. 1 minggu setelah pertemuan mereka dengan Pak Jatmiko, suasana di rumah Kamal berubah drastis. Bukan karena harta yang tiba-tiba datang, bukan pula karena keberuntungan, melainkan karena sesuatu yang lebih besar. Harapan. Kamal, meski masih kecil, kini menjadi poros dari sebuah perjuangan diam-diam. Ia dan Pak Darun menyusun rencana untuk membawa kasus lama itu ke publik. Mereka tahu, satu-satunya cara untuk menghancurkan benteng kebohongan Pak Hasan adalah dengan kebenaran yang cukup lantang untuk mengguncang dinding reputasi yang ia bangun. Dan satu-satunya senjata mereka adalah suara. Pagi itu, Kamal dan Pak Darun mendatangi kantor seorang jurnalis lokal bernama Mas Yoga, wartawan muda yang dulu sering menulis tentang keadilan sosial, namun sempat mundur dari dunia media karena tekanan politik. Pak Darun mengenalnya secara pribadi. Dulu, Yoga pernah mencoba mewawancarai mereka sebelum semua hancur. Tapi waktu itu, kebenaran terlalu berat untuk dilawan sendirian. Saat mereka bertemu di sebuah warung kecil, Mas Yoga menatap Kamal dengan heran. Anak ini? Anak Haris? Tanyanya. Kamal mengangguk. Saya Kamal, Mas. Mas Yoga tersenyum pahit. Ayahmu dulu laki-laki. Jujur, dunia nggak adil sama dia. Kamal tak menanggapi. Ia mengeluarkan surat fotokopi sertifikat pernyataan Pak Jatmiko yang sudah ditandatangani. Dan satu foto lama. Foto Haris, Darun, dan Hasan berdiri di depan bengkel dengan latar spanduk bertuliskan Bengkel Persahabatan. Mas Yoga membaca semuanya perlahan, lalu ia mendesah. Kalau tulisan ini naik ke publik, kamu tahu risikonya. Kamal mengangguk. Saya Yoga menatap Pak Darun. Kamu? Pak Darun menunduk. Saya siap bayar semua kesalahan saya dulu. Bahkan kalau harus masuk penjara. Jurnalis itu mengangguk pelan. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia membuka laptop di atas meja dan mulai mengetik dengan cepat. Suara ketikan itu seperti genderang perang yang berdentum pelan mengguncang, menggetarkan, dan menyalakan bara. 3 hari kemudian, artikel itu terbit. Judulnya, membuat seluruh warga kampung heboh, fitnah bertahun-tahun. Di balik kematian Haris, ada nama yang selalu disembah di dalamnya. Tertulis kisah lengkap tentang Haris, pengkhianatan bisnis, surat yang dicuri, dan bagaimana Pak Hasan membungkam saksi dan mencuri warisan usaha kecil milik sahabatnya sendiri. Ada kutipan dari Pak Jatmiko, ada pengakuan Pak Darun, dan yang paling menyentuh adalah foto Kamal berdiri di depan rumah, reyotnya sambil memegang bingkai foto ayahnya. Dampaknya langsung terasa. Kampung gempar. Orang-orang yang dulu selalu menyanjung Pak Hasan mulai bertanya-tanya. Kotak amal yang biasa berkeliling tiap Jumat tiba-tiba tak laku lagi. Tak ada yang menyumbang. Ibu-ibu berhenti menunduk hormat saat berpapasan dengannya. Dan Pak Hasan, ia murka. Ia datangi rumah Yoga dan mengancam akan menuntut. Ia coba membayar saksi. Bahkan ia datangi rumah Kamal pada malam kedua. Setelah artikel terbit, tok, tok, tok. Kamal membuka pintu. Di hadapannya berdiri Pak Hasan, lengkap dengan jaket, kulit, dan tatapan tajam. Boleh bicara sebentar? Tanyanya. Kamal tak gentar. Ia berdiri di ambang pintu. Bicara di sini saja. Pak Hasan mendekat. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman.
Kamu pikir kamu bisa kalahkan aku dengan tulisan? Dunia ini, nak, gak berjalan dengan kebenaran, tapi dengan kuasa. Kamal tetap menatapnya. Saya cuma anak kecil, Pak. Tapi Bapak tahu, suara saya udah didengar lebih banyak orang dari yang Bapak sangka. Pak Hasan menggertakkan gigi. Kalau kamu teruskan ini, bukan cuma kamu, ibumu bisa ikut kena. Dan saya nggak mau itu terjadi, nak. Saya masih bisa menolong. Kamal mengepalkan tangan. Dulu ayah saya juga ditolong dengan cara itu, dan dia meninggal dengan nama buruk. Sekarang, saya yang akan tolong nama itu kembali bersih. Pak Hasan menahan napas, matanya menyala. Kamu belum tahu siapa yang kamu lawan. Kamal hanya menjawab singkat. Dan Bapak belum tahu seberapa kuat seorang anak yatim yang punya alasan. Pintu ditutup perlahan. Dan malam itu, badai mulai terasa. Keesokan harinya, Pak Darun nyaris ditabrak motor saat pulang dari pasar. Pak Jatmiko dikirimi surat kaleng berisi ancaman pembakaran rumah. Mas Yoga ditelepon berkali-kali oleh nomor tak dikenal. Dan Kamal di sekolah. Ia dipanggil oleh kepala sekolah karena ada laporan bahwa ia menyebarkan fitnah tentang orang terhormat. Tapi semua itu tidak membuat mereka mundur. Malah, satu persatu, warga mulai berani bicara. Ada yang dulu bekerja di toko milik Haris. Ada yang melihat bagaimana Pak Hasan membawa surat ke notaris. Bahkan ada yang pernah diancam untuk diam jika tak ingin anaknya bermasalah di sekolah. Dan semua itu direkam. Kamal, dengan bantuan Yoga, mulai menyusun semua testimoni ke dalam bentuk dokumenter kecil. Video berdurasi 15 menit yang diunggah ke media sosial. Dan dalam 2 hari, video itu ditonton lebih dari 100.000 kali. Tagar keadilan untuk Haris mulai ramai diangkat. Wartawan nasional mulai tertarik. Nama Pak Hasan kini mulai dipertanyakan oleh dunia luar. Tapi Kamal tahu badai belum berakhir. Karena mereka belum menyentuh bagian paling penting dari cerita ini. Bagian di mana seluruh permainan hancur saat hukum mulai turun tangan. Dan untuk itu, mereka butuh satu bukti terakhir. Bukti yang bisa menjatuhkan Pak Hasan, bukan hanya di mata warga, tapi di hadapan negara. Dan malam itu, di kamar kecil berdinding triplek, Kamal berkata kepada ibunya, "Bu, kita udah hampir sampai, tapi mungkin badai yang sebenarnya baru akan datang." Ibu Rini menatap Kamal, lalu tersenyum, pelan. Kalau kita sudah terbiasa kehujanan, Le, badai bukan lagi alasan untuk bersembunyi. Hujan turun deras sejak siang, membasahi jalan-jalan tanah yang mulai licin dan becek. Langit menghitam seperti pertanda bahwa sesuatu yang besar akan pecah, entah bencana, entah kebenaran. Dan di salah satu gang sempit yang mengarah ke rumah Kamal, ada sebuah keputusan besar yang tengah dipertaruhkan. Kamal duduk bersila di depan meja kecil, diapit oleh Mas Yoga, Pak Darun, dan Pak Jatmiko. Di meja itu tergeletak sebuah map kuning yang belum dibuka. Di dalamnya, menurut Mas Yoga, tersimpan dokumen yang mungkin menjadi kunci terakhir untuk membuka semua topeng yang selama ini menutupi wajah Pak Hasan. Yoga mendapat dokumen itu dari seorang rekan notaris yang dulu sempat bekerja di kantor hukum milik Pak Hasan. Butuh waktu berhari-hari untuk mendapatkannya. Bahkan orang yang memberinya pun meminta agar namanya tidak disebut ini. Surat pengalihan hak milik bengkel dari Haris ke Pak Hasan. Tapi ada yang aneh, ujar Yoga sambil membuka map itu perlahan. Kamal mendekat. Matanya membelalak saat melihat cap jempol yang tercetak di bawah tanda tangan ayahnya. Cap jempol? Tanya Kamal, bingung. Ayah saya, dia nggak biasa pakai cap jempol. Selalu pakai tanda tangan. Yoga mengangguk, benar. Dan lihat tanggalnya. Pak Darun memicingkan mata. Lalu tubuhnya gemetar. Ini 2 hari setelah Haris meninggal. Deg. Kamal menahan napas. Tangannya gemetar saat menyentuh lembaran itu. Di sana tertulis, tanggal pengalihan, hari Kamis, minggu kedua bulan Syawal. Mustahil, bisik Kamal. Ayah saya. Hari Rabu minggu itu, suasana mendadak sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar di luar, mengguyur atap seng yang berderit. Mas Yoga berdiri. Ia menarik napas panjang. Berarti,
surat ini palsu, dan kalau kita bisa buktikan ini ke pihak berwenang, maka semua aset milik Pak Hasan yang berasal dari pengalihan itu bisa disita. Pak Jatmiko mengangguk. Saya tahu siapa notaris yang dulu dipaksa menandatangani. Dia sekarang tinggal di luar kota. Saya bisa ajak kalian ke sana. Pak Darun menggenggam lututnya. Wajahnya basah oleh air mata. Aku nggak nyangka. Bahkan setelah Haris wafat, dia masih berani ambil keuntungan. Kamal mengepalkan tangan. Pak, kita harus segera lapor. Saya nggak peduli siapa yang dia kenal. Berapa uang yang dia punya. Yang saya tahu, keadilan nggak boleh dikubur terus-terusan. Keesokan paginya, mereka bertiga berangkat ke kota sebelah. Di sebuah rumah sederhana dengan pagar hijau, mereka bertemu seorang pria parubaya bernama Pak Surya, mantan notaris yang dulu sempat bekerja di bawah tekanan Pak Hasan. Pak Surya menerima mereka dengan tangan dingin dan tatapan curiga. Tapi setelah mendengar Kamal menyebut nama Haris, dan setelah diperlihatkan dokumen pengalihan itu, tubuhnya lunglai. Ia duduk dengan wajah pucat. Saya sudah lama ingin bicara, tapi saya takut. Waktu itu saya diancam, anak saya dipindahkan sekolah, istri saya ditekan agar tidak bersuara. Dan saya tanda tangan surat itu karena saya pikir semua orang juga sudah tutup mata. Kamal menatapnya lurus. Pak, kami nggak minta Bapak jadi pahlawan. Kami cuma minta Bapak jujur, supaya ayah saya nggak terus difitnah setelah wafat. Pak Surya tertunduk, lalu mengangguk. Saya akan bantu. Saya akan buat pernyataan tertulis, dan saya bersedia bersaksi di pengadilan. Berita tentang pemalsuan dokumen itu langsung menyebar. Mas Yoga menuliskannya dalam artikel lanjutan, lengkap dengan kutipan dari Pak Surya dan scan dokumen asli. Kali ini, bukan hanya warga kampung yang heboh, media nasional pun mulai turun tangan. Nama Kamal disebat sebagai anak yatim pejuang keadilan. Wajahnya muncul di beberapa media daring. Tapi Kamal tak mau terbuai. Baginya, ini belum selesai. Belum sampai ibunya bisa tersenyum lega. Tapi kemenangan kecil ini tidak datang tanpa bayaran. Sore itu, saat Kamal pulang dari wawancara, ia menemukan rumahnya berantakan. Pintu rusak, barang-barang berserakan, dan ibunya menangis di pojok kamar dengan pelipis berdarah. Ibu? Kamal berlari memeluk ibunya. Ibunya menggeleng lemah. Mereka datang cari kamu. Mereka bilang, berhenti. Kamal mengepal tangannya. Air matanya jatuh. Tapi matanya menyala oleh bara. Malam itu, Kamal berdiri di tengah pos ronda. Ia memegang pengeras suara pinjaman dari Mas Yoga. Di hadapannya, warga mulai berkumpul. Teman-teman, malam ini saya nggak minta uang. Saya gak minta bantuan makanan. Saya cuma minta satu hal, dengarkan. Semua menoleh. Beberapa ibu membawa kursi. Anak-anak duduk di pangkuan ayahnya. Pak Darun dan Pak Jatmiko berdiri di belakang Kamal, menopang punggung anak itu dengan keyakinan. Ayah saya dulu difitnah, dibilang penipu, gak ada yang bela. Karena semuanya takut. Kamal menoleh ke arah rumah Pak Hasan yang tertutup rapat. Tapi sekarang saya gak takut lagi. Saya udah lihat ibu saya berdarah karena diamnya kita semua. Saya gak mau anak lain nanti tumbuh dalam ketakutan. Saya gak mau orang baik terus dikubur karena yang jahat punya kuasa. Hening. Lalu satu suara terdengar. Tuhan bersama orang yang teraniaya. Suara itu dari Mak Narsih, janda tua yang dulu diam saja saat Haris difitnah. Ia kini berdiri dengan mata berkaca-kaca. Saya saksi. Dulu saya dengar sendiri Pak Hasan marah-marah soal surat tanah. Tapi saya diam karena takut kehilangan lapak jualan. Lalu satu persatu, warga mulai angkat suara. Ada yang dulu dibayar untuk bungkam, ada yang pura-pura tak tahu, ada yang hanya penonton. Dan malam itu, suara-suara yang dulu mati, hidup kembali. Malam itu, kampung kecil itu tidak lagi sunyi. Malam itu, kebenaran tidak lagi sendiri. Kabar tentang kesaksian Pak Surya menyebar cepat, seperti percikan api yang jatuh di atas ladang kering. Kisah Haris kembali hidup, tapi kali ini bukan sebagai penjahat, melainkan sebagai korban. Kamal mulai jadi pusat perhatian. Beberapa orang datang ke rumahnya hanya untuk menyampaikan doa dan dukungan. Tapi
Di balik semua itu, ada pula bisik-bisik sinis dari sebagian warga yang dulu dekat dengan Pak Hasan. Anak kecil sok tahu, bapak-bapak baik kayak Pak Hasan, mana mungkin jahat. Jangan-jangan ini semua akal-akalan orang-orang kecewa. Kamal mendengar semuanya, tapi ia diam. Ia tahu, kebenaran memang butuh waktu, dan kadang suara sumbang lebih keras dari suara nurani. Namun hari itu, ketika sebuah surat panggilan resmi dari kejaksaan tiba, Kamal tahu bahwa langkah mereka telah mencapai titik yang tak bisa kembali. Surat itu memanggil Kamal, Pak Darun, dan Pak Surya sebagai saksi awal untuk membuka penyelidikan atas dugaan pemalsuan dokumen dan penggelapan aset yang melibatkan nama Pak Hasan. Proses ini bukan akhir, tapi awal dari perjuangan hukum yang panjang dan penuh jebakan, Mas. Yoga menatap mereka serius saat berdiskusi di rumahnya. Kalian harus hati-hati, ini bukan cuma soal bukti, tapi juga permainan kekuasaan. Kalau Pak Hasan benar-benar punya orang dalam, bisa saja proses ini mandek. Pak Darun mengangguk pelan. Saya siap. Saya sudah kehilangan segalanya dulu. Sekarang, kalaupun harus kehilangan sisa hidup, saya nggak takut. Kamal hanya diam. Ia menatap ibunya yang duduk di samping. Tubuhnya makin kurus, tapi matanya tetap hangat. Kalau ibu bisa lewati semua ini sendirian dulu, saya pasti bisa berdiri sekarang, Bu. Ibu Rini menggenggam tangan anaknya erat, lalu membisikkan, boleh, kamu rapuh, Le. Asal jangan menyerah. Hari pemanggilan tiba. Kamal berdiri di gedung Kejaksaan Negeri bersama dua orang lelaki tua di sampingnya. Satu saksi masa lalu, satu penyesalan hidup, tapi mereka bersatu oleh satu hal. Kebenaran. Proses berlangsung lama. Jaksa menanyai mereka satu persatu, menyimak setiap dokumen, membandingkan cap jempol dengan berkas kematian Haris yang menunjukkan waktu tak sinkron di luar ruang sidang. Beberapa wartawan menunggu. Kamal, bagaimana perasaanmu setelah memberikan kesaksian? Kamu yakin bisa melawan orang besar seperti Pak Hasan? Kamal hanya menjawab pendek. Yang besar bukan saya, tapi rasa kehilangan kami. Namun, sore harinya, ketika mereka kembali ke rumah, sebuah ancaman kembali datang. Sebuah surat dilempar ke halaman rumah. Di dalamnya hanya selembar kertas kusut bertuliskan, berhenti, atau ibumu yang akan berhenti hidup. Kamal menatap kertas. Itu lama, tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. Ia menunjukkan surat itu pada Mas Yoga. Lalu mereka sepakat melapor ke polisi. Namun seperti yang dikhawatirkan, tidak semua aparat bergerak cepat. Laporan mereka diterima, tapi tidak segera ditindaklanjuti. Mungkin karena pelapornya cuma anak kecil, celetuk Pak Darun sambil duduk di bangku bambu. Tapi Kamal menatap langit sore yang mulai memerah, lalu berkata pelan. Langit pun sering dianggap diam, tapi dia yang paling sering menangis diam-diam. Sementara itu, Pak Hasan tak tinggal diam. Ia mulai mengumpulkan simpatisan para tokoh agama, ketua RT, dan beberapa pedagang besar yang selama ini dibantu olehnya. Di salah satu pertemuan tertutup, ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, kita sedang diserang oleh fitnah, Allah, tulisan dan anak kecil yang dimanfaatkan. Saya tidak takut, tapi saya juga tidak akan diam. Beberapa orang bertepuk tangan, tapi sebagian mulai ragu, terutama ketika berita baru muncul. 2 aset milik Pak Hasan dibekukan sementara oleh kejaksaan. 1. Malam menjelang sidang pembuktian pertama, Kamal tak bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap jalan kecil yang basah oleh hujan semalam. Ibu Rini keluar, membawa selimut. Masih mikirin sidang besok? Tanyanya lembut. Kamal mengangguk. Saya takut, Bu. Takut gagal. Takut Bapak tetap nggak bisa bersih namanya. Ibu Rini tersenyum. Bapakmu bukan butuh namanya dibersihkan, Le. Tapi hatimu yang dibebaskan. Kamal menoleh. Iya, tapi saya juga ingin dunia tahu bahwa anak yatim miskin bukan cuma bisa menangis, tapi juga bisa berdiri. Ibu Rini mengusap kepala Kamal pelan, lalu berbisik. Kalau kamu sudah berdiri sejauh ini, jangan ragu untuk berlari. Pagi harinya, sidang pembuktian dimulai.
Kamal duduk di ruang sidang bersama Pak Darun dan Pak Surya. Di hadapan mereka duduk Pak Hasan, mengenakan batik rapi wajahnya kaku, tak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. Jaksa memulai dengan membacakan kronologi. Lalu satu persatu bukti dipaparkan, termasuk surat pengalihan yang bertanggal 2 hari setelah kematian Haris, dan keterangan Pak Surya tentang tekanan yang dialaminya. Pak Hasan menolak semua tuduhan. Tanda tangan bisa ditiru, saksi bisa dibayar. Jangan karena tulisan media, lalu saya dianggap penjahat. Namun, ketika bukti cap jempol dibandingkan dengan data kematian dan disusul dengan kesaksian warga yang kini berani bicara, wajah Pak Hasan mulai retak, dan saat Kamal berdiri memberikan pernyataan penutup. Ruang sunyi, saya bukan ahli hukum, saya cuma anak kecil. Tapi saya tahu rasa kehilangan, saya tahu rasa sakit karena difitnah itu nggak mati dalam sehari, tapi hidup, menempel di hati setiap hari. Saya cuma ingin ayah saya pulang dalam nama baik. Beberapa orang menunduk, beberapa menyeka air mata. Dan di ujung ruang sidang, Mas Yoga mencatat semuanya, setiap kalimat, setiap tatapan, setiap deru napas. Sidang belum selesai hari itu, tapi publik mulai berubah. Opini mulai bergerak, dan Kamal tahu betapapun kecil tubuhnya, suara hatinya telah mengguncang tembok yang paling kokoh. Kini, tak ada lagi jalan mundur. Tinggal selangkah lagi, keadilan akan berdiri. 3 minggu sejak sidang pembuktian terakhir, 3 minggu yang terasa seperti menahan napas dalam ruang sempit, gelap, dan hampa suara. Kamal hampir tak pernah tidur nyenyak. Ia duduk hampir setiap malam di beranda rumah, menatap langit, berharap mendengar bisikan dari ayahnya yang entah datang lewat angin atau lewat mimpi. Ibu Rini terus menenangkannya. Tapi, Kamal tahu, ibunya pun menyimpan gelisah yang sama. Hingga pagi itu tiba. Surat resmi dari pengadilan disampaikan oleh kurir berseragam. Tertulis di depannya, putusan awal Majelis Hakim Negeri. Mas Yoga, Pak Darun, dan Pak Surya hadir di rumah kecil itu untuk membacanya bersama-sama. Dengan tangan bergetar, Kamal membuka lembaran demi lembaran. Lalu, Mas Yoga membaca lantang. Dengan ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa surat pengalihan hak milik bengkel Haris dan Darun kepada Hasan bin Wahid adalah tidak sah dan cacat hukum, karena ditemukan bukti bahwa dokumen tersebut ditandatangani 2 hari setelah kematian almarhum Haris bin Rauf. Dengan ini pula, semua properti yang berasal dari pengalihan tersebut dinyatakan sebagai hasil penggelapan dan akan dikembalikan kepada ahli waris sah. Majelis juga menyarankan proses pidana lebih lanjut terhadap Hasan bin Wahid atas dugaan pemalsuan dokumen, penipuan bisnis, serta intimidasi terhadap saksi-saksi. Semua terdiam. Tak ada sorak-sorai, tak ada tepuk tangan. Hanya suara helaan napas, seperti udara yang akhirnya kembali mengisi paru-paru setelah sekian lama ditahan. Kamal menutup mata. Air matanya mengalir perlahan. Ia tidak menang karena ingin menang. Ia hanya ingin nama ayahnya pulang ke tempat yang layak. Dan pagi itu, nama itu pulang. Tak lama setelah itu, Pak Hasan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Media ramai memberitakan banyak tokoh yang dulu membelanya, kini menjauh, pura-pura tak mengenal. Dan saat para wartawan datang lagi ke rumah Kamal, menodongkan mikrofon, bertanya tentang perasaannya sebagai anak yatim yang memenangkan kasus besar, Kamal hanya menjawab pelan, "Saya cuma seorang anak yang ingin melihat nama ayahnya berdiri lagi." Itu saja. Hari Ahad, beberapa minggu setelah vonis resmi, sebuah acara kecil diadakan di halaman musala kampung. Bukan pesta, hanya doa bersama. Tapi yang hadir, ratusan orang. Warga datang membawa makanan. Anak-anak tertawa, ibu-ibu menyusun tikar. Semua seperti ingin menebus kesalahan, bukan hanya kepada Kamal dan keluarganya, tapi pada diri mereka sendiri, karena pernah diam saat ketidakadilan lewat di depan mata. Di tengah acara, Pak Jatmiko berdiri dan memberikan bingkai kayu kecil kepada Kamal. Di dalamnya ada potongan koran dengan judul besar, "Keadilan datang dari tangan anak yatim." Kamal menatap tulisan itu lama, lalu menatap langit. Mungkin ayah lagi tersenyum sekarang. "Ya Bu,
Ibu Rini memeluk bahu anaknya. Matanya basah, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena lega. Beberapa bulan kemudian, bekas bengkel milik Haris dibuka kembali. Kini nama baru, bengkel setangkup roti. Diberi nama itu oleh Kamal sendiri. Biar orang tahu, katanya, bahwa satu setangkup roti bisa memulai revolusi kecil. Ia kini belajar membenahi motor dan mobil dari Pak Darun. Beberapa pemuda kampung ikut bergabung, dan di dinding bengkel terpasang besar satu kalimat, orang kecil bukan tak punya suara. Hanya saja, seringkali tak ada yang mau mendengar. Dan di pojok ruangan, tergantung foto besar Haris, tersenyum gagah di depan bengkel lama. Di bawahnya tertulis, "Ayah, aku pulangkan nama itu. Waktu berjalan, luka-luka perlahan sembuh, tapi kenangan tetap tinggal." Dan bagi Kamal, perjuangan ini bukan hanya soal membela ayahnya, tapi membela semua anak kecil yang tumbuh dalam kehilangan agar mereka tahu bahwa suara mereka tak harus dikecilkan. Langit di atas kampung itu kini terasa lebih terbuka. Tak lagi gelap, tak lagi menakutkan, seolah semesta ikut mengucapkan, keadilan mungkin lambat, tapi ia tidak akan lupa. Dan Kamal tetap melangkah dengan pundak kecilnya, dengan suara yang tak bisa dibungkam, dan dengan satu setangkup roti yang kini bukan lagi miliknya sendiri, tapi milik semua yang pernah lapar. Ken, terima kasih banyak buat kamu yang menonton video ini sampai selesai. Nantikan video inspiratif lainnya, dan pantau terus channel ini, karena kita tayangkan video terbaru setiap harinya. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.